Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan, IHSG kemarin hari Selasa tutup melemah 0,9% di level 7245,89. Ya memang IHSG meskipun beberapa hari sebelumnya itu atau kemarinnya lah ya rebound, tapi karena belum naik ke atas 7370 ya masih ada masih ada peluang ngetes 7100 sih ya, tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terutama di minggu ini berhasil naik ke atas 7370 ya, supaya lebih lancar aja ke 7800-an lagi. Kalaupun ternyata IHSG masih mau ke bawah dulu ngetes 1700 maksudnya. Nah, kalaupun masih mau ke bawah 7119 gitu ya, yang diharapkan sih nggak ke bawah 7000 aja. Yang penting nggak ke bawah 7000 lah ya. Kalau ke bawah 7000 ya nggak enak. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu, dan sisanya masih sama seperti sebelumnya ya. IHSG-nya masih ngajak sabar. Mudah-mudahan di minggu inilah ada tanda-tanda rebound yang lebih oke. Dan mudah-mudahan juga di minggu ini berhasil naik ke atas 7370 atau bahkan tutup di atas 7370 akan jauh lebih enak. Kemudian sebelum saya lanjut bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist dan saham rekomendasi untuk besok 28 November 2024, info dulu ya. Kalau tanggal 7 Desember 2024 kami mengadakan gathering JOC Sekuritas dan Mogot Jakarta. Jadi nanti kurang lebih kita akan ngobrol santai lah ya, bukan kayak webinar lagi, bukan kayak workshop gitu. Kita ngobrol santai karena di bursa baru aja ada produk baru yaitu single stock index ya, dan short selling yang udah yang mau jalan gitu. Udah jalan sih ya. Kemudian kurang lebih kita akan ngobrol-ngobrol santai, sisi positif dan negatifnya apa, benefit dan resikonya dari dua hal itu apa gitu ya. Enaknya kita sebagai retail trader ikut berpartisipasi atau enggak. Gitulah kira-kira, ngobrol santai aja nanti di situ. Dan link pendaftarannya ya, daftar dulu lah ya, karena tempatnya di Posto Domire Hotel, jadi di rooftop. Jadi amankan kursinya dulu aja. Link pendaftarannya di deskripsi di bawah adalah, nanti diklik aja gitu ya. Oke, itu dulu aja infonya. Lanjut sekarang kita bahas sahamnya. Saham pertama yang masih ada di dalam watchlist adalah GCTL. Saham yang kemarin masuk rekomendasi. Strateginya beli di 1160, dapat barang harusnya ya. Kok nggak update tanggal 27 sih dia? 27 kan libur. Lupa. Oke, ini jadi 1160 nya udah dapat barang. Selama nggak tutup di bawah 1105 masih aman lah ya, disimpan. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu, simpen, mudah-mudahan lancar ke 1300-an. Saham kedua ada Tugu. Strateginya beli di 1060, udah dapat barang sih harusnya, karena kemarin hari Selasa tutup di 1050. Masih aman disimpan selama nggak ke bawah 985. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu, mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 1235. Saham berikutnya ada MTEK. Hijau ternyata kemarin hari Selasa ya. Strateginya ngantri di 444. Belum dapat barang. Jadi buat yang belum punya barang nih, MTEK antriin dulu aja lah. Saya pilih antri di 444 sih, karena stop lossnya di bawah 422. Jadi supaya nggak terlalu banyak aja stop lossnya gitu ya. Lanjut ada ACES. Kemarin ada strategi beli di dua level ya. Ada di 795 dan 750. Belinya di dua level ini karena ya stop lossnya di bawah 710. Jadi kalau dapat dua-duanya kan average-nya jadi agak turun ya. Jadi nggak terlalu besar stop lossnya di bawah 710.
gitu. Buat yang udah punya barang di 795 di hold dulu, yang belum punya dan berminat silahkan dibeli, boleh di 2 level harga sekarang dan 750 ya. Buat yang pengen nambah barang, udah punya barang dan pengen nambah, ngantri 750 dulu aja gitu. Lanjut ada Indi, kemarin hari Selasa melemah 0,7%. Strateginya ngantri di 1345, belum punya barang. Belum punya sih. Belum dapat soalnya. Tapi kalau misalnya udah ada yang punya barang, beli di 1390 karena sebenarnya ini juga area beli juga sih. 1390-nya. Tapi karena risiko atau stop lossnya di bawah 1275 dan agak jauh. Jadi saya pilih area yang bawah. Area yang bawah ini ada order block di situ. Jadi saya pilih tetap strategi yang beli di 1345, stop loss di bawah 1275. Target TP1 masih di 1640, masih sama. Berikutnya ada Medco. Selasa kemarin melemah. Tutup di 1125 ya. Sempat ada strategi yang dikirim ke rekomendasi, belinya ngantri di 1100. Mudah-mudahan dalam waktu dekat disamperin dan membal ke target TP1 yaitu di 13 lagi 1365 1370. Stop lossnya itu kalau tutup di bawah 980. Jadi buat yang udah punya barang, di hold dulu aja selama nggak ke bawah 980 sih masih aman. Lanjut ada PTBA, melemah kemarin Selasa ya, tapi volumenya nggak lebih besar daripada hari sebelumnya. Sempat ada strategi beli di 2750, udah punya barang harusnya. Buat yang belum punya, ngantri aja lagi di 2750. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2650, jadi di hold dulu buat yang udah punya barang ya, selama nggak tutup di bawah 2650 masih aman. Mudah-mudahan bisa cepetan membal lagi dan lanjut ke target full cycle yang belum di tes, yaitu di 3270. Kemudian ada SMGR 3600 lagi hari Selasa kemarin tutupannya. Sebelumnya sempat ada strategi belinya di 3600, stop lossnya kalau tutup di 3400 atau lebih bawah. Buat yang udah punya barang harusnya sih udah ya, disimpan dulu aja. Buat yang belum punya, besok tanggal 28 boleh dibeli. Dan stop lossnya kalau tutup di bawah 3410. Target TP1 masih di 4600-an ya, areanya di situ. Paling enggak sih dapat barang di 3600, kalau misalnya naik ke 4200 itu udah lumayan sih ya. Gitu. Lanjut ada PDPP yang masih belum ada pergerakan yang signifikan. Outside par kemarin hari Selasa dan masih hitungannya masih di area beli ya. Jadi buat yang udah punya barang, di hold aja dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 520. Karena kalau tutup di bawah 520 ini ada change of character, strukturnya udah nggak uptrend lagi gitu. Terus ada MTEL, kemarin candlenya lower high lower low, body candlenya merah karena tutup di bawah open, meskipun tutupan sama persis dengan candle hari sebelumnya yaitu di 610 ya. Kalau dari setup yang udah kebentuk masih aman sih, disimpan selama nggak tutup di bawah 550 ya. Cuman kali-kali ada yang was-was gitu ya, trailing stop di bawah low hari Selasa kemarin aja di bawah 600. Kalau kena trailing stop, incer beli lagi di bawahnya. Tapi sih saya lebih pilih hold kali ya, atau ya kalau mau exit dulu sih exit sebagian gitu. Area TP sebagiannya di 640, jadi kalau misalnya naik ke 640 boleh take profit sebagian dulu. Gitu. Oke, lanjut sekarang kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Pertama Pegeo. Pegeo itu setupnya udah lama, udah tahun lalu di Desember ya. Dan masih belum batal, masih belum gagal ya, masih belum batal, masih bisa dipakai karena belum turun dan tutup di bawah 990. Tapi lama banget ini sideways ya. Ya emang area beli yang pasti di area sekian ini ya. 1000 di bawah 1100 lah. 1050 oke. Atau sekarang 1015 juga oke, hitungannya low risk. Karena stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 990. Kalau misalnya udah punya barang ya disimpan aja dulu. Selama nggak turun dan tutup di bawah 990 masih aman.
Misalnya belum punya barang dan minat beli Pegeo, boleh dibeli. Stop lossnya di bawah 990 itu tadi ya. Targetnya TP1 ada di 1500. Tapi kalau misalnya punya barang atau dapat barang di 1015 atau katakan 1050 itulah ya. Naik ke 1300 itu udah lumayan tuh ya. Risk reward rasionya juga masih oke. Gitu. Lanjut sekarang bahas saham yang di request. Yang kedua ada MDKA. MDKA masih sama, strukturnya masih downtrend ya. Karena kemarin setelah ada chok breakout berapa tuh? Lupa. 2570 nggak lanjut bikin break structure, nggak lanjut bikin pause. Kemudian beberapa waktu yang lalu, tanggal berapa ini? Tanggal 18 malah tutup di bawah 2060 dan bikin chok turun lagi. Dan itu kalau di weekly malah bikin pause turun dia, break structure turun ya. Naiknya tuh cuman ambil inducement. Nah, meskipun candle body kecil yang nge-breakout tapi tutupan di bawah 2060, yaitu tetap break structure. Itu ceritanya. Artinya di weekly dia lanjut downtrend. Di weekly lanjut downtrend, di daily juga sama, masih downtrend strukturnya dan belum ada setup baru. Setup yang ini berarti udah nggak dipakai, ini udah juga nggak dipakai ya. Sementara ini low hari Selasa kemarin itu kan masih di 1195 ya. Jadi area pullback terakhir atau level pullback terakhir sebagai inducementnya masih di 2310. Kalau besok misalnya tanggal 28 break low dulu gitu ya, turun ke bawah 1995, ada low yang lebih rendah maksudnya di daripada 1995, inducementnya turun ke 2160. Jadi begitu naik ke atas 2160 retracement dimulai, dan kalau tutup di atas 2160 berarti juga ada setup. Jadi kita tunggu besok hari Kamis ya si MDKA-nya. Gitu. Kalau untuk sementara ini strukturnya downtrend. Kemarin yang punya barang di 2200-an itu ya. 2200 atau 2300, bahkan begitu tutup di bawah 2060 itu sinyal sell. Cut loss. Gitu sih. Mau nggak mau ya. Kalau trading, tujuan belinya untuk trading ya cash flow diamankan dulu aja gitu. Yang penting cashnya aman, pelurunya aman. Jadi kalau ada sinyal bagus lagi, marketnya membal, jadi punya peluru buat nembak lagi gitu. Oke, lanjut. Mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Kamis 28 November 2024. 2 saham dulu, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung juga bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Bisa langsung sekarang juga bikin ordernya. Saham pertama ada ISAT, saham yang pernah masuk ke dalam rekomendasi beberapa hari yang lalu ya, dan belum disamperin area belinya di 2280. Strateginya masih sama persis, ngantri dulu aja di 2280. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2120 dan targetnya di TP1 dulu aja di 2650 gitu. Kemudian saham yang kedua MAPI. Oke, MAPI. Jadi ceritanya kita lihat struktur internalnya aja sini sementara ini ya. Struktur internal ini ada inducement udah ditembus, berarti udah ambil inducement high di sini, bisa dianggap high valid kalau kita lihat internalnya ini. Ya gitulah. Dan kemudian di sini ada setup, ada CB1. Setelah ada CB1 dia turun. Sudah sempat ngambil area pre-entry di 1480, area entry-nya di 1425 belum. Jadi buat yang minat beli MAPI, ngantri aja di 1480 ya. Mudah-mudahan bisa ke target TP1 dengan lancar di 1715. Stop loss-nya cukup kalau tutup di bawah 1375. Nah, ini kenapa dibikin setup baru di sini, ada setup baru di situ, karena kalau kita lihat gampang-gampangan sih ya. Ini ada kemungkinan sideways dengan range menyempit sih, gitu ya. Ada range sideways dengan range menyempit, dan kalau itu
kejadian benar, berarti kan antisipasi untuk area jualnya sekitar 1700 sampai 1800-an. Nggak ngarep banget nyampe ke 1900, tapi ke 1700 aja itu udah oke gitu ya. 17, 15, 1700 itu udah oke untuk take profit. Gitu. Oke, itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok hari Kamis 28 November 2024. Dan terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.